Ada satu pandangan yang semakin sering terdengar belakangan ini, bahkan di kalangan orang yang mengaku percaya kepada Alkitab. Mereka berkata, Yesus bukan anak Allah, Dia adalah Allah. Sekilas, pernyataan ini terdengar benar, bahkan terdengar rohani, karena seolah-olah ingin meninggikan Yesus sebagai Allah. Tetapi di balik pernyataan itu tersembunyi satu kesalahan yang sangat serius. Masalahnya bukan karena mereka mengakui Yesus sebagai Allah, itu memang benar, melainkan karena mereka menolak bahwa Yesus adalah anak Allah. Padahal Alkitab tidak pernah memaksa kita memilih antara dua identitas itu. Alkitab justru dengan sangat jelas mengajarkan keduanya sekaligus. Yesus adalah Allah dan Yesus adalah anak Allah. Menolak salah satunya berarti menolak kesaksian Alkitab itu sendiri. Jika kita membuka Alkitab, kita akan melihat bahwa keilahian Yesus bukanlah sesuatu yang samar atau tersirat, tetapi dinyatakan dengan sangat terang. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat ini menyatakan dua hal sekaligus. Pertama, firman itu bersama-sama dengan Allah, yang berarti ada pembedaan pribadi antara firman dan Allah Bapa. Kedua, firman itu adalah Allah, yang berarti firman memiliki natur ilahi yang sama. Lalu pada ayat 14 dijelaskan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu adalah Yesus. Jadi sejak awal Injil Yohanes, Alkitab sudah menegaskan bahwa Yesus bukan sekadar nabi, bukan sekadar utusan, tetapi Allah yang kekal yang menjadi manusia. Kesaksian yang sama muncul ketika Thomas bertemu dengan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Dalam Yohanes 20 ayat 28, Thomas berkata kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Perhatikan bahwa Yesus tidak menegur Thomas. Dia tidak berkata, "Jangan menyebut aku Allah." Sebaliknya, dia menerima pengakuan itu. Jika Yesus bukan Allah, maka menerima penyembahan seperti itu adalah penghujatan. Tetapi karena Yesus memang Allah, pengakuan itu benar. Bahkan dalam Ibrani pasal 1 ayat 8, Allah Bapa sendiri berbicara tentang anak dan berkata, "Takhtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya." Di sini Bapa menyebut anak sebagai Allah. Ini bukan interpretasi manusia, tetapi kesaksian langsung dari Allah sendiri. Namun pada saat yang sama, Alkitab juga dengan sangat konsisten menyebut Yesus sebagai anak Allah. Ini bukan istilah yang jarang muncul, tetapi justru salah satu gelar yang paling sering digunakan. Ketika Yesus dibaptis, suara dari surga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Itu bukan pendapat manusia, tetapi pernyataan langsung dari Allah Bapa. Dalam Yohanes 3 ayat 16, kita membaca bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan kata mengkaruniakan. Ayat itu tidak mengatakan bahwa Allah menciptakan anak atau menjadikan seseorang sebagai anak. Ayat itu mengatakan bahwa Allah memberikan anak yang sudah ada. Demikian juga dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dikatakan bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Sekali lagi, urutannya jelas. Anak itu sudah ada, lalu dia diutus ke dunia. Disinilah muncul pertanyaan yang sangat penting. Sejak kapan Yesus adalah anak Allah? Apakah dia menjadi anak saat lahir dari Maria, atau dia sudah anak sejak sebelum dunia ada? Alkitab memberikan jawaban yang sangat jelas bahwa Yesus adalah anak Allah sejak kekekalan. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 5, Yesus berdoa kepada Bapa dan berkata, "Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang telah kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada." Perhatikan bahwa Yesus berbicara tentang kemuliaan yang telah Dia miliki bersama Bapa sebelum dunia diciptakan. Itu berarti hubungan antara Bapa dan Anak sudah ada sebelum waktu dimulai. Ini bukan hubungan yang baru muncul di Bethlehem, tetapi hubungan yang sudah ada sejak kekekalan. Hal yang sama ditegaskan dalam Yohanes 1 ayat 18 yang mengatakan bahwa anak tunggal Allah ada di pangkuan Bapa. Kata ada di sini menunjukkan keadaan yang terus-menerus, bukan sesuatu yang baru dimulai. Ini menggambarkan relasi yang kekal antara Bapa dan Anak. Bahkan dalam nubuat tentang Mesias di Mika pasal 5 ayat 2, dikatakan bahwa asal-usulnya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Artinya, Yesus tidak mulai ada ketika Dia lahir di Bethlehem. Dia sudah ada jauh sebelum itu. Karena itu, sangat penting untuk memahami bahwa Yesus tidak menjadi anak Allah saat inkarnasi. Banyak orang tanpa sadar berpikir bahwa Yesus baru menjadi anak ketika Dia lahir sebagai manusia. Tetapi Alkitab justru menunjukkan urutan yang sebaliknya. Dalam Galatia pasal 4 ayat 4 dikatakan, "Ketika genap waktunya, Allah mengutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan." Perhatikan urutannya. Allah mengutus anaknya, lalu anak itu lahir. Bukan lahir dulu baru menjadi anak. Ini berarti bahwa sebelum kelahirannya sebagai manusia, Yesus sudah adalah anak Allah.
Kesalahpahaman lain yang sering muncul adalah anggapan bahwa jika Yesus adalah Allah, maka dia tidak bisa disebut anak. Orang berpikir bahwa istilah anak berarti lebih rendah atau lebih muda. Tetapi dalam konteks Alkitab, istilah anak Allah tidak berarti diciptakan atau lebih rendah. Istilah itu berarti memiliki natur yang sama. Inilah sebabnya mengapa dalam Yohanes pasal 5 ayat 18, orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus, karena dia menyebut Allah sebagai Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Mereka mengerti bahwa ketika seseorang menyebut dirinya anak Allah, itu berarti dia mengklaim kesetaraan dengan Allah. Jadi Alkitab tidak mengajarkan bahwa kita harus memilih antara dua hal, seolah-olah Yesus hanya Allah atau hanya anak Allah. Alkitab justru mengajarkan bahwa Yesus adalah keduanya sekaligus. Dia adalah Allah yang kekal, memiliki natur ilahi yang sama dengan Bapa. Dan dia juga adalah anak Allah yang memiliki relasi kekal dengan Bapa sejak sebelum dunia ada. Identitas ini bukan dimulai saat inkarnasi, bukan dimulai saat kelahiran di Bethlehem, dan bukan dimulai pada suatu titik dalam sejarah. Identitas ini sudah ada sejak kekekalan. Pada akhirnya, pertanyaan tentang apakah Yesus adalah anak Allah bukan sekadar perdebatan istilah atau teologi. Ini adalah pertanyaan tentang siapa Yesus sebenarnya. Jika kita salah memahami identitas Yesus, maka kita akan salah memahami Injil. Tetapi jika kita menerima kesaksian Alkitab apa adanya, maka kita akan melihat satu kebenaran yang sangat mulia. Yesus adalah anak Allah yang kekal, dan pada saat yang sama, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia datang ke dunia bukan karena dia baru menjadi anak, tetapi karena dia sudah adalah anak sejak kekekalan, dan dia datang untuk menyatakan Bapa dan menyelamatkan orang berdosa. Maka pertanyaannya bukan lagi hanya, apakah Yesus adalah anak Allah? Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sungguh-sungguh mengenal dia sebagai anak Allah yang kekal? Apakah kita percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Percayalah kepada Yesus Kristus, anak Allah yang kekal, yang adalah Allah yang menjadi manusia. Datanglah kepadanya dengan iman. Dan di dalam dia, ada pengampunan dosa, hidup yang baru, dan pengharapan yang kekal. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan pembahasan berikutnya tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.